Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 6494 sampai bab 6497. Aula sudah disiapkan dengan meja giok sumsum es terbaik. Di atasnya dipajang buah-buahan spiritual sebening kristal dan anggur abadi atribut es yang harum. Utusan, silakan duduk. Yang Mulia Han Ming secara pribadi menarik kursi es utama untuk Chen Ping. Sikapnya sangat rendah hati. Chen Ping duduk tanpa basa-basi, tatapannya menyapu kerumunan yang agak tegang di aula. Dia langsung ke intinya, nadanya membawa otoritas yang tak terbantahkan yang menjadi ciri khas ras ilahi. Guru Lembah Han Ming, waktu saya terbatas. Apakah persembahan dan kristal jiwa sudah siap? Siap. Sudah siap sejak lama. Guru Han Ming dengan cepat menjawab, melambaikan tangannya. Segera, para murid membawa beberapa kotak giok yang memancarkan aura dingin dan sebuah kotak giok dingin yang dibuat khusus dan diukir dengan rune penyegel. Kotak-kotak giok dibuka, memperlihatkan kristal unsur atribut es berkualitas tinggi yang tersusun rapi, bersama dengan banyak ramuan spiritual langka dan biji yang tumbuh di tanah yang sangat dingin. Energi spiritualnya memancar. Di dalam kotak giok dingin itu terdapat kristal jiwa, bernomor Yihai 18, memancarkan cahaya biru samar dan berisi cairan yang tampak seperti es dan menggumpal. Chen Ping memindai area tersebut dengan indera ilahinya, memastikan kuantitas dan kualitasnya benar. Dia sangat terkesan dengan kristal jiwa. Kekuatan jiwa dan kebencian yang terkandung di dalamnya sedikit membuatnya merinding, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda itu di wajahnya. Dia mengetuk meja es dengan ringan menggunakan jarinya dan berkata dengan tenang, dihitung dengan benar. Sebagai persembahan, saya akan membawa kristal jiwa ini bersama saya. Nada suaranya tenang, namun mengandung tekanan yang tak terlihat. Ya. Guru Han Ming merasa seolah-olah dia telah diberi pengampunan. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan kotak giok itu dan secara pribadi menyerahkan kotak giok beku yang tersegel kepada Chen Ping. Chen Ping dengan santai menyimpannya, tanpa terlalu memperhatikannya. Ini hanyalah formalitas. Namun, acara utama baru saja dimulai. Melihat bahwa utusan itu telah menerima barang tersebut dan ekspresinya tampak dapat diterima, Guru Han Ming segera memberi isyarat. Seorang tetua mengerti dan mempersembahkan kotak giok es yang lebih indah dan lebih kecil. Ia membungkuk dan berkata, utusan telah menempuh perjalanan jauh, Anda pasti sangat lelah. Ini adalah pil pembersih pikiran dan pemusatan roh, yang dimurnikan dari teratai hati es 10.000 tahun, sebuah keistimewaan lembah Xuanbing saya. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Saya menawarkannya kepada utusan sebagai tanda penghargaan kecil saya, dan berharap utusan akan menerimanya. Chen Ping mengangkat alisnya, mengambil kotak giok es, dan membukanya. Rasa dingin yang menyegarkan dan aroma obat tercium keluar. Di dalamnya terdapat 3 pil, masing-masing seukuran lengkeng, berwarna biru es, dengan pola pil yang jelas. Memang, barang yang bagus. Ia memiliki efek ajaib dalam menstabilkan pikiran dan membantu dalam kultivasi teknik atribut es. Di luar dunia, itu sudah cukup untuk menyebabkan kegilaan. Tuan Lembah Han Ming terlalu baik. Senyum tipis akhirnya muncul di bibir Chen Ping saat dia menyimpan kotak giok es itu. Ini adalah penghormatan pribadi.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat utusan itu menerima hadiah tersebut, Han Ming Xiangren merasa lega, senyumnya semakin lebar. Ia memanfaatkan kesempatan itu, berkata, utusan pasti lelah setelah perjalanan. Mengapa tidak beristirahat di lembah selama beberapa hari? Aku telah memerintahkan gua jiwa es yang paling terpencil untuk disiapkan dan memilih beberapa murid perempuan yang terampil dalam tarian es, berpengetahuan luas dalam musik, dan yang yin primordialnya belum hilang, untuk melayani kebutuhan utusan dan meringankan kelelahan. Sambil berbicara, ia bertepuk tangan ringan. Tirai manik-manik di samping aula berkibar, dan 4 wanita muda cantik mengenakan sutra es yang ringan dan mengalir, dengan fitur wajah yang sangat indah dan sikap yang dingin namun memikat, masuk dengan anggun. Mereka membungkuk dengan anggun kepada Chen Ping, suara mereka lembut dan manis, "Salam, yang mulia utusan." Para wanita muda ini semuanya berada di peringkat keempat tingkat Dewa Abadi atas, jelas dibina dengan cermat oleh Lembah Xuanbing untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh penting. Jika itu Yunting yang asli, mungkin dia akan dengan senang hati menerimanya. Chen Ping mencibir dalam hati, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Aku punya urusan penting yang harus diurus, bagaimana aku bisa menikmati kesenangan? Gua tempat tinggal sudah cukup, semua personel lainnya silahkan pergi. Chen Ping takut bahwa berada bersama para kultivator wanita ini akan mengungkap identitasnya. Hati Han Ming Xiangren menegang. Dia dengan cepat memberi isyarat agar para gadis itu pergi, dalam hati mengutuk dirinya sendiri karena mungkin telah menyanjung orang yang salah. Utusan itu tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Jadi dia dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi. Ya, ketekunan utusan dalam menjalankan tugas patut dikagumi. Gua tempat tinggal sudah siap, akan sangat tenang, dan tidak ada yang akan mengganggu kultivasi utusan. Itulah yang dia inginkan, ketenangan mutlak dan tidak terganggu. Ekspresi Chen Ping sedikit melunak, dan dia mengangguk, "Silakan." Jauh di dalam lembah Xuanbing, sebuah gua tempat tinggal yang terletak di inti tambang sumsum es raksasa, di mana energi spiritualnya begitu padat sehingga termanifestasi sebagai kabut es yang nyata, dan yang diperkuat dengan beberapa lapisan susunan isolasi, dengan hormat dipersembahkan kepada Chen Ping. Chen Ping memasuki gua, dengan hati-hati memindainya dengan indera ilahinya untuk memastikan tidak ada pengaturan pengawasan atau mata-mata. Dia segera mengaktifkan formasi penyembunyian dan perlindungan bawaan gua dan formasi tambahan miliknya sendiri. Kemudian, dengan sebuah pikiran, menara penekan iblis kuno muncul di telapak tangannya, dengan cepat membesar hingga ukuran yang sesuai. Pintu menara terbuka, dan Chen Ping menyelinap masuk. Di dalam menara penekan iblis, Chen Ping dengan hati-hati menyegel kristal pemurnian jiwa bernomor Yihai 18 dalam kotak giok yang dibuat khusus dan memasang jimat. Dia tidak bisa menyelamatkan jiwa di dalamnya sekarang, tetapi setidaknya dia harus melindunginya. Kemudian, ia mengeluarkan pil pembersih pikiran dan pemusat roh yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Han Ming, serta beberapa sumber daya kultivasi yang telah ia rampas dari Yunting yang awalnya milik Aula Hukuman Ilahi. Mari kita mulai. Chen Ping duduk bersila dan mengedarkan kitab suci Dao Kekacauan. Energi kekacauan yang padat beresonansi dengan kekuatannya sendiri, dan ia menelan 3 pil pembersih pikiran dan pemusat roh. Efek pengobatannya menghilang. Tidak hanya menyehatkan jiwanya, tetapi juga secara halus selaras dengan kekuatan kekacauan, membuat operasinya lebih harmonis dan lancar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pemahaman dasar tentang sistem kultivasi ras ilahi yang ia peroleh dari ingatan Yunting kini menjadi bekal.
Ia menganalisis dan menyerapnya menggunakan dao kekacauan, mengambil intinya dan membuang ampasnya, lebih lanjut menyempurnakan pemahamannya tentang kekuatan tingkat tinggi. Waktu berlalu dengan tenang di dalam menara. Sementara hanya 2 jam berlalu di luar, beberapa hari telah berlalu di dalam menara. Kekuatan obat dari 3 pil berharga itu telah sepenuhnya diserap dan dimurnikan. Aura Chen Ping menjadi lebih solid dan mendalam, dan kendalinya atas kekuatan kekacauan telah sedikit meningkat. Ia belum menembus ke alam yang lebih tinggi, tetapi fondasinya menjadi semakin kokoh, dan penerapan kekuatannya lebih halus. Saatnya pergi ke tempat selanjutnya. Chen Ping membuka matanya, cahaya batinnya tersembunyi. Ia meninggalkan menara penekan iblis, menyimpan pagoda, menghilangkan formasi, dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua, Yang Mulia Han Ming sudah menunggu dengan hormat. Setelah melihat Chen Ping muncul, ia segera melangkah maju untuk bertanya, "Utusan, apakah Anda baik-baik saja? Jangan ragu untuk bertanya jika Anda membutuhkan sesuatu." Chen Ping hanya mengangguk sedikit, "Saya baik-baik saja. Saya sedang menuju sekte matahari terik. Kalian semua harus menjaga diri masing-masing." Dengan hormat mengantar utusan. Seluruh lembah Xuanbing sekali lagi berhamburan untuk dengan hormat mengawal kereta giok ke langit hingga menghilang dari pandangan. Baru kemudian banyak yang menghela napas lega, menyeka keringat dingin yang sebenarnya tidak ada di dahi mereka. Tujuan selanjutnya adalah sekte matahari terik. Dibandingkan dengan dinginnya lembah Xuanbing, sekte matahari terik terletak di atas beberapa urat api aktif, dipenuhi dengan danau lava yang scorching dan bebatuan merah tua. Pemimpin sekte matahari terik, Qian, adalah pria kekar dengan wajah merah dan temperamen yang tampaknya berapi-api, tetapi di hadapan utusan ilahi, ia jinak seperti domba. Sambutan yang sama megahnya, rasa hormat yang sama. Persembahan dihitung, kristal jiwa, bernomor Yihai 22, yang berisi kekuatan jiwa yang membara, dikumpulkan. Kemudian datang persembahan pribadi. Guru Qian mempersembahkan 3 karang darah api bumi yang tumbuh jauh di dalam magma, dan sebotol anggur abadi api yang diseduh dari kurma api berusia 10.000 tahun. Keduanya merupakan harta karun tingkat atas untuk menempat tubuh dan memelihara kekuatan abadi atribut api. Kudengar utusan itu agak terganggu di istana abadi giok beberapa hari yang lalu. Guru Qian, yang berpengetahuan luas, bertanya dengan hati-hati sambil mempersembahkan hadiah-hadiah itu bersama dengan persembahannya. Barang-barang kecil ini mungkin dapat membantu utusan itu menenangkan pikiran dan mengkonsolidasikan kultivasi. Chen Ping mendengus dingin, secara diam-diam mengakui serangan itu. Dia menerima hadiah-hadiah itu, tetapi ekspresinya semakin gelap, dengan sempurna menunjukkan ketidakpuasan seorang utusan yang telah menderita kerugian. Melihat ini, Guru Qian tidak berani berkata lebih banyak. Dengan cepat meyakinkannya, "Tenanglah, utusan, sekte matahari teriku benar-benar setia, dan persembahan kami tidak pernah kurang. Kami juga telah menyiapkan ruang rahasia paling aman untukmu, tidak ada orang luar yang dapat mengganggumu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mengenai tawaran wanita cantik, melihat ekspresi utusan itu, True Immortal Crimson Flame dengan bijaksana menahan diri untuk tidak menyebutkannya, hanya memberi isyarat bahwa pengaturan dapat dilakukan kapan saja jika utusan itu tertarik. Chen Ping menginginkan ruang rahasia itu. Setelah memasuki ruang rahasia yang disediakan oleh sekte matahari terik, yang terletak jauh di dalam gunung berapi, dikelilingi oleh lava yang scorching namun sangat stabil, ia memasang susunan dan memasuki menara penekan iblis. Ia memurnikan karang darah api bumi dengan kekuatan kacau.
Energi atribut api murni di dalamnya tidak berbenturan dengan fisiknya, sebaliknya, energi itu diubah oleh kekuatan kacau menjadi vitalitas dan kekuatan paling primal, menyehatkan meridian dan titik akupunturnya. Setelah meminum anggur abadi yang menyala, rasanya seperti menelan arus hangat, menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya, semakin memperkuat fisiknya. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berlatih di dalam menara. Kekuatan fisik Chen Ping meningkat secara halus. Saat meninggalkan sekte Matahari Terik, True Immortal Crimson Flame, bersama seluruh sekte, hampir berlutut untuk mengantar utusan itu pergi, berdoa agar leluhur yang tampaknya tidak senang ini tidak menimbulkan masalah di wilayah mereka. Perhentian selanjutnya, Sekte Qingmu. Sekte Qingmu terletak di dalam hutan kuno yang luas, bangunannya sebagian besar berdampingan dengan pohon-pohon raksasa, penuh dengan kehidupan. Pemimpin sekte, Peri Qingye, adalah seorang wanita paruh baya yang masih menawan, lembut dalam sikap namun memiliki pikiran yang sangat halus. Setelah urusan rutin, Peri Qingye memberikan hadiah pribadi, sebotol kecil esensi spiritual Qingmu berusia 10.000 tahun dan beberapa pil pencipta kehidupan, semua harta karun yang tak ternilai harganya untuk penyembuhan, memperpanjang hidup, dan memperkuat fondasi seseorang. Kulit wajah utusan tampak lebih baik dari sebelumnya, dan kultivasinya telah meningkat pesat, sungguh alasan untuk merayakan. Peri Qingye tersenyum menawan, kata-katanya tepat pada waktunya. Ini adalah tanda kecil penghargaan dari sekte Qingmu kami. Kami sangat berharap utusan akan menerimanya. Kami telah menyiapkan gua spiritual Kayu Yi untuk Anda di dalam sekte, tempat yang paling tenang dan damai, yang kondusif untuk mengatur energi Anda. Ia juga pernah mendengar tentang rumah abadi Giok, tetapi tetap diam, hanya menawarkan lingkungan istirahat terbaik. Chen Ping menerima semuanya tanpa bertanya. Di gua spiritual yang tenang yang disediakan oleh sekte kayu hijau, yang terletak di jantung sebuah pohon spiritual kuno, ia sekali lagi memasuki menara penekan iblis. Sumsum spiritual kayu hijau berusia 10.000 tahun mengandung esensi kehidupan yang tak terbatas, dan pil pencipta kehidupan adalah obat berharga untuk menyehatkan jiwa dan tubuh. Dengan menggunakan sumber daya ini, Chen Ping sepenuhnya menghilangkan potensi ketidakstabilan dalam fondasinya yang disebabkan oleh kultivasinya yang cepat dan penyerapan sumber daya dengan atribut berbeda secara terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Jiwanya menjadi semakin jernih dan transparan, tubuh fisiknya bersemangat dengan kehidupan, mencapai keseimbangan yang lebih indah dengan kekuatan kacau yang dipenuhi energi penghancur. Ketika dia meninggalkan sekte kayu hijau, kultivasinya telah mantap di peringkat ke-9 alam abadi surgawi, hanya sehelai rambut dari alam abadi atas. Auranya sangat halus dan tanpa hambatan, tanpa sedikit pun rasa kosong yang menyertai kemajuan pesat. Peri Qingye merasakan aura yang semakin tak terduga dan bawaan yang terpancar dari Chen Ping, dan kekagumannya semakin dalam. Dia dengan ramah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Demikianlah, Chen Ping, yang menyamar sebagai Yun Ting, melakukan perjalanan seperti seorang kaisar dalam tur kerajaan. Kemanapun dia pergi, semua kekuatan gemetar ketakutan, melakukan segala daya upaya untuk mendapatkan dukungannya. Bersambung.